Liga Champions 2025-2026 resmi memasuki fase paling bikin deg-degan. Dari 8 pertandingan fase Liga, 7 sudah dimainkan. Satu laga tersisa, tapi dampaknya bikin seperti tombol reset nasib bagi banyak klub elit Eropa. Format baru kompetisi akhirnya benar-benar menunjukkan watak aslinya, kejam, padat, dan tanpa ampun. Tidak ada lagi zona nyaman bernama runner-up group. Sekarang semua klub dijajarkan dalam satu klasemen raksasa berisi 36 tim. Rasanya seperti antre sembako, tapi yang dapat hadiah cuma 8 orang terdepan. Aturannya jelas dan tanpa basa-basi. Peringkat 1-8 langsung melenggang santai ke babak 16 besar. Posisi 9-24 silahkan ikut babak playoff. Tempat tim besar bisa bertemu tim besar lainnya sambil menahan napas. Sementara peringkat 25 ke bawah, maaf ya, koper sudah siap sebelum musim semi tiba. Di tengah kekacauan ini, Arsenal muncul sebagai sosok yang terlihat paling tenang. The Gunners menjadi tim pertama yang resmi mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar. 7 pertandingan, 7 kemenangan, 21 poin, sempurna. Bahkan kalkulator Opta pun tidak perlu dipakai untuk memastikan mereka aman. Posisi 8 besar sudah terkunci, kunci cadangan pun entah dibuang kemana. Dengan satu laga tersisa yang tak lagi menentukan nasib, Arsenal kini bisa fokus pada hal-hal mewah seperti rotasi pemain, menghindari cedera, dan kalau mau bereksperimen taktik tanpa resiko. Mikel Arteta tampaknya sedang berpikir, enaknya istirahatkan siapa ya? Sementara pelatih lain sibuk menghitung skenario hidup dan mati. Bayern Munchen tak mau ketinggalan pesta. Kemenangan 2-0 atas Union Saint-Gilloise di match ke-7 memastikan raksasa Jerman itu ikut mengamankan posisi di 8 besar dengan 18 poin. Seperti biasa, Bayern Munchen melakukannya tanpa drama berlebihan, tidak viral, tidak heboh, tapi efektif. Mereka datang, menang, lalu pulang sambil membawa tiket 16 besar. Tradisi Jerman tetap terjaga, efisien dan tepat waktu. Dengan Arsenal dan Bayern Munchen sudah aman, tersisa 6 kursi empuk yang masih diperebutkan dengan penuh kepanikan. Di belakang 2 tim teratas, klasemen berubah menjadi zona abu-abu yang penuh kecemasan. Sejumlah nama besar memang sudah dipastikan minimal lolos ke fase gugur, tetapi belum tentu lolos langsung. Barcelona, Chelsea, dan Juventus termasuk di dalamnya. Aman dari eliminasi, tapi belum aman dari playoff. Situasinya seperti sudah masuk bandara, tapi masih belum tahu dapat boarding gate di mana. Real Madrid, Manchester City, dan PSG juga berada di wilayah serupa. Nama besar jelas, mental juara ya dong. Tapi format baru ini tidak peduli reputasi. Satu hasil buruk di Madrid terakhir bisa langsung mengubah status dari calon juara menjadi peserta playoff. Dan kita tahu playoff Liga Champions bukan tempat yang ramah. Salah sedikit bisa pulang lebih cepat dari rencana. Yang membuat fase ini semakin seru dan sedikit kejam adalah jarak poin di papan tengah yang sangat tipis. Selisih 1 kemenangan saja bisa menaikkan tim beberapa peringkat sekaligus atau menjatuhkannya ke jalur playoff. Tidak heran jika Madrid terakhir nanti diprediksi penuh tekanan. Setiap gol bisa memicu perubahan klasemen real time. Setiap kartu merah bisa mengubah arah musim. Dan setiap peluit akhir bisa memisahkan tim yang lanjut dengan tim yang mulai fokus ke liga domestik. Simulasi superkomputer Opta menjadi rujukan favorit banyak pihak.
Berdasarkan data, setidaknya 16 poin dianggap sebagai angka aman untuk mengunci posisi 8 besar. 5 kemenangan dan 1 imbang biasanya cukup. Namun, Opta juga menyebut bahwa 15 poin masih punya peluang besar tergantung selisih gol dan hasil tim lain. Artinya, matematika ikut bermain dan para pelatih mungkin mulai berdamai dengan kalkulator di ruang ganti. Menariknya, Arsenal kembali muncul sebagai anomali positif. Mereka sudah sempurna sejak 6 laga awal dan kini berpeluang mencatat sejarah. Sementara itu, Barcelona justru berada dalam tekanan besar di Eropa. Meski tampil dominan di La Liga, bukti bahwa Liga Champions versi baru ini benar-benar punya dunia sendiri. Musim ini menjadi musim kedua Liga Champions menggunakan format Liga Tunggal. Sebanyak 36 tim disatukan dalam satu klasemen besar, masing-masing memainkan 8 pertandingan dengan lawan berbeda dari berbagai pot. Tidak ada lagi pertandingan hiburan, tidak ada laga formalitas. Setiap poin punya bobot besar dan kesalahan sekecil apapun bisa berdampak panjang. Liga Champions 2025-2026 masih menyimpan drama, kejutan dan mungkin tangisan, baik di tribun maupun di ruang ganti. Satu hal yang pasti, format baru ini berhasil membuat setiap pertandingan terasa penting. Dan bagi para penggemar, ini adalah tontonan premium, tegang, penuh intrik, dan sesekali mengundang senyum saat tim besar tiba-tiba harus ikut playoff. Liga Champions belum selesai, justru baru mulai terasa panas.